Kalau Nabi hijrah secara fisik dari kota Mekah menuju Madinah atau Yathrib, maka kita yang sekarang ini hijrah. Ma hajarallahu ma nahallahu anhu. Paling enggak kita hijrah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kezaliman menuju keadilan. Hijrah dari yang tidak berakhlak menjadi akhlak yang baik. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang rabih, beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang tahun ini hari ini sama dengan tahun kemarin, dia sia-sia. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari tahun kemarin, maka dia manusia telah. Oleh karena itu, paling berbahagia apa yang kita ambil dari peristiwa Muharram ini yang dikenal sebagai spirit Muharram. Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah jasadiyah atau dikenal sebagai fisik, jasad, berupa panca indera kita, tubuh kita, badan kita. Dan fisik ini mengalami perkembangan, mulai dilahirkan dalam keadaan bayi, terus berevolusi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua dan meninggal dunia. Maka fisik kita, jasmani kita ini perlu kita rawat, perlu kita jaga, terutama untuk kesehatan kita. Kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita minimal makanan-makanan yang halal. Rezeki yang kita bawa, yang kita berikan kepada anak kita, hendaklah diberikan rezeki yang halal. Lalu yang kedua, ruhiyah atau batiniyah. Manusia itu unsur yang kedua adalah roh atau batin. Batin berbeda dengan fisik. Kalau jasmani ini berupa santapan, makan, terlihat jelas. Tapi batin adalah hidangan-hidangan non-rohani, hidangan-hidangan yang bukan fisik. Bagaimana batin kita diisi dengan ilmu, batin kita diisi dengan kajian-kajian, mendengarkan nasihat-nasihat agar batin kita ini menjadi manusia yang lebih baik. Unsur yang ketiga dalam diri manusia yang membedakan adalah akal. Akal pikiran. Akal ini disuruh oleh Allah untuk digunakan. Quran banyak menjelaskan tentang pentingnya menggunakan akal. Ada kalimat afala ta'qilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala tubsirun. Apakah kamu tidak memandang? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Bahkan ada konteks kalimat yang dikenal sebagai ulil albab, manusia yang menggunakan akalnya secara cerdas. Di dalam kajian maudhu'i, kajian tematik di dalam Al-Qur'an surat ke-13, surat Ar-Ra'd dari ayat 19 sampai 24, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa ciri-ciri dari manusia yang menggunakan akalnya secara cerdas atau dikenal sebagai generasi ulil albab. Kalau kita buka dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24, ada 9 ciri manusia generasi ulil albab, generasi cerdas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam ya'lam annama unzila ilaika min rabbik al-haq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah mereka tidak tahu tentang apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad? Al-haq, benaran. Kaman huwa a'ma, atau dia buta. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya mereka yang membenarkan risalah yang datang dari Allah,
adalah manusia cerdas. Apa itu cirinya? Yang pertama adalah alladzina yufuna bi ahdillah. Quran menjelaskan generasi cerdas itu yang pertama adalah yang memenuhi janjinya kepada Allah. Di dalam tafsir Jalalain yang disusun oleh Syekh Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti yang terkenal sebagai tafsir Jalalain, sangat sederhana, itu dijelaskan perjanjian kita kepada Allah fi alamir ruh itu sudah terjadi sejak alam ruh. Ketika usia kandungan di perut ibu kita dalam usia 4 bulan, jabang bayi. Allah bertanya kepada jabang bayi tersebut, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Wahai jabang bayi, apakah aku ini Tuhanmu? Lalu jabang bayi menjawab, qalu bala syahidna, ya engkau adalah Tuhan kami. Ini perjanjian sudah lama, sejak di kandungan ibu kita. Perjanjian bahwa satu-satunya yang kita sembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah tempat kami minta pertolongan. Sekarang orang banyak bersandar selain Allah, bersandar kepada kekayaan, bersandar kepada pangkat, jabatan, kedudukan. Ketika menjabat dia khawatir jabatannya copot. Ketika kaya dia khawatir jatuh miskin. Makanya mereka yang sandarnya bukan kepada Allah menjadi manusia yang sindrom, manusia yang stres, dihormatin ketika menjabat. Tapi jabatannya terbatas, hanya menjadi presiden, menjadi gubernur, mungkin hanya 2 periode dibatasi, hanya 5 tahun jadi DPR. Maka dia siap-siap kalau sandarannya bukan kepada Allah, dia bisa menjadi manusia yang stres. Maka Allah katakan, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah semua, Allah pemilik kerajaan, kekayaan, pangkat, kedudukan. Tu'til mulka man tasya, Allah kasih yang Allah pengen kasih. Wa tanzilul mulka mimman tasya, Allah copot siapapun Allah kehendaki. Tu'izzu man tasya, Allah muliakan siapapun yang Allah muliakan. Wa tuzillu man tasya, Allah hinakan siapapun yang Allah hinakan. Biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir, Allah bisa apapun dilakukan. Maka hendaklah kita kembali perjanjian kita kepada Allah kita tegakkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku semua milik Allah. Nah, ini yang pertama, yang dikenal sebagai generasi yang cerdas. Yang kedua, ciri generasi yang cerdas ulil albab, alladzina la yanquduna al-mitsaq. Dia tidak melanggar perjanjian. Ini menarik. Perjanjian dalam Quran ada 2 kata. Ada ahdun, ada mitsaqun. Mitsaq ini dalam Quran hanya ada 3 ayat saja, hadirin bahagia. Tafsir menjelaskan al-mitsaq tarkul iman. Jangan sekali-kali kita keluar dari agama kita. Kalau kita baca tren-tren artis, ada yang pindah dari Islam ke agama lain, ada yang agama lain ke Islam. Maka generasi yang cerdas la yanqudunal mitsaq, dia tidak akan meninggalkan iman, bitarkil iman. Tafsir Jalalain bisa dibaca. Yang kedua, la yatrukunal faraid. Orang yang cerdas itu tidak meninggalkan perintah-perintah Allah. Orang yang cerdas itu pasti dia sholat, pasti dia zakat, pasti dia puasa, pasti dia pergi haji. Maka generasi cerdas la yanquduna al-mitsaq, dia tidak akan melanggar perjanjian pada Allah untuk meninggalkan keimanan dan meninggalkan perintah-perintah kewajiban. Yang ketiga, manusia yang cerdas adalah walladzina yasiluna ma amara bihi ayyusala. Orang yang selalu bersilaturahmi, menjalin hubungan silaturahmi kepada siapa yang Allah perintahkan.
Hari ini zaman sudah digital, zaman sudah masuk 5.0, sudah ada Instagram, sudah ada WA, sudah ada link dan sebagainya. Tapi tidak mengurangi orang untuk bersilaturahmi. Makanya ada yang disebut silaturahim, ada yang disebut silaturahmi. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau silaturahmi itu dari alam rahim, ini kerabat karena kerahiman. Mungkin dia paman kita, kakek kita, keponakan kita, cucu kita. Itu namanya silaturahim. Kalau silaturahmi adalah bukan kekerabatan kerahiman, karena tidak ada hubungan rahim. Bisa aja dia tetangga kita, dia jemaah kita, dia teman kantor kita. Nah, Al-Quran menyuruh orang-orang yang cerdas itu selalu menjalin silaturahmi. Yang keempat, generasi ulil albab itu dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, wa yakhshawna rabbahum. Ini menarik. Mereka yang takut kepada Allah, yakhshawna. Kalimatnya memakai fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Terus takut kepada Allah. Kalau kita sudah khasyatullahnya kuat, kita kalau sudah takutnya kepada Allah kuat, ini negara ini aman. Seperti pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu kan jarang bekerja. Kalau 1 tahun tidak ada kebakaran, dia tenang-tenang saja. Kalau semua orang takut kepada Allah, luar biasa, penjara tidak akan overload. Sekarang penjara-penjara penuh. Satu penjara yang harusnya menempatin 30 orang sampai 100 blue bear. Kenapa? Banyak melakukan kriminalitas. Hakim-hakim menyidang perkara luar biasa. Jaksa banyak tuntutan. Polisi tidak tiap hari berhenti menangkap. Bahkan sekarang lagi ada peristiwa besar, tembak-menembak antara mereka sendiri. Luar biasa. Kenapa? Gak ada yakhshawna rabbahum. Kalau semua takut kepada Allah, gak ada yang korupsi. Polisi itu nganggur, hakim nganggur, jaksa nganggur, penjara kosong. Kenapa? Sudah ada yakhshawna rabbahum. Semua takut kepada Allah. Lalu yang kelima, manusia yang cerdas itu yakhafuna su'al hisab. Dia takut nanti di hari kiamat hisabnya jelek. Kita tahu dalam hadis itu, ketika kita mati, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Nanti dihisab 24. Yang pertama, an jismihi fi ma'ablah. Fisik kamu itu buat apa aja? Badan kamu kemana aja? Kaki kamu melangkah kemana aja? Itu ditanya. Mata kamu apa yang kamu lihat? Tangan kamu apa yang kamu ambil? Itu dihisab. Yang kedua, an umri fi ma'afna. Umur kamu habis buat apa aja? Kan ditanya, dihisab. Yang ketiga, an malihi fi ma'anfaqah. Wa fi matunfiqun. Harta kamu dari mana itu kamu dapat? Yang keempat, an ilmi fi mafa'al. Ilmu kamu buat ngebohongin orang apa buat ngajarin orang benar? Kan ditanya, dihisab. Maka orang-orang yang cerdas, dia merasa yakhafuna su'al hisab. Ya Allah, takut nanti dihisab, hisab saya jelek dan masuk neraka. Yang keenam, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Manusia cerdas itu yang sabar. Sabar yang pertama taat ketaatan kepada Allah. Yang kedua al-bala musibah, dia sabar. Yang ketiga anil maksiat, di dalam tafsirnya sabar ketaatan kepada Allah, sabar musibah, sabar dari bencana. Lalu yang ketujuh, wa aqamus shalah. Orang yang cerdas itu yang mendirikan sholat. Ada orang ngaku pinter, ngaku wali, paranormal, tapi ketika waktu sholat nggak sholat, jangan diikuti. Karena orang yang cerdas itu pasti aqamus shalah, dia mengerjakan sholat. Dan yang kedelapan, wa mimma razaqnahu sirran wa alaniyah. Orang-orang yang selalu menyisihkan rezekinya, baik diam-diam atau terang-terangan. Pak, saya nyumbang, mohon maaf nanti diumumin, nggak apa-apa, silakan Allah Ta'ala. Itu terang-terangan. Ada juga orang nyumbang, dia nggak pengen disebut. Tangan kanan yang ngasih, tangan kirinya ngasih. Dua-duanya benar. Sirran, rahasia. Alaniyatin, terang-terangan, itu boleh. Dan yang terakhir, wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata. Orang-orang yang cerdas itu mengganti
perbuatan jeleknya dengan perbuatan baik. Ya Allah, dari pagi saya buat dosa, saya udah ngebohongin orang, saya harus cepat-cepat mengganti dengan sedekah. Umar bin Khattab pernah berjalan-jalan di pondok rumahnya. Dia lupa saat berjamaah. Dia bertemu dengan sahabat, "Aina antum?" "Kunna minal musallin." Kami baru mulai masjid sholat. Umar, ya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim. Gara-gara mikirin dunia, saya lupa berjamaah. Ishhadu wa sahabat, saksikan wahai sahabat, pohon korma ini saya serahkan buat Baitul Mal. Luar biasa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa menjadi manusia yang cerdas, dan nanti balasannya ulaika alaihim ubbadda, akan diberikan tempat sebaik-baik tempat, yaitu jannatul ma'adan. Barakallahu azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil amil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-hadirun usikum wa iyyakum taqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhirata fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan li kulli khair waj'al al-mauta rahatan li kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru yazkurkum washkuru rizqakum wa rizqullahi akbar.